warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finarsi Ningsi, Standbook A1H118051 dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah metode pengembangan kognitif, maka dalam video ini saya akan memberikan penjelasan mengenai metode pengembangan kognitif anak usia dini kepada teman-teman sekalian. Dalam penjelasan ini, saya memiliki 9 subpokok pembahasan. Pertama, hakikat perkembangan kognitif. Kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang ketiga, teori perkembangan kognitif. Yang keempat, karakteristik perkembangan kognitif. Yang kelima, proses perkembangan kognitif peserta didik. Keenam, masalah perkembangan kognitif peserta didik. Ketujuh, metode pembelajaran yang dapat menumbuhkan pengetahuan pada anak. Yang kedelapan, peran guru dalam meningkatkan pengetahuan anak. Yang kesembilan, kecerdasan majemuk pada anak. Oke, pertama, hakikat perkembangan kognitif. Slamet Suryanto memaparkan bahwa perkembangan kognitif menggambarkan bagaimana pikiran berkembang dan dapat digunakan untuk berpikir. Sedangkan menurut Piase, perubahan akibat belajar dari perkembangan kognitif yaitu kemampuan anak untuk berpikir tentang lingkungan sekitarnya. Dari teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif yaitu perkembangan yang berkaitan erat dengan fungsi otak yang digunakan untuk berpikir tentang apa saja yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kognitif anak. Pertama, faktor hereditas atau keturunan yang dipelopori oleh seorang ahli filsafat, Schopenhauer, mengatakan bahwa taraf intelijensi seseorang sudah ditentukan sejak anak dilahirkan. Yang kedua, faktor lingkungan dipelopori oleh John Locke, berpendapat bahwa intelijensi seseorang sangatlah ditentukan oleh pengalaman yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, faktor kematangan yang berhubungan erat dengan usia kronologis. Yang keempat, faktor pembentukan, yaitu segala keadaan di luar seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Kelima, faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Sedangkan bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang masih dapat dikembangkan. Yang keenam, faktor kebebasan, yaitu keleluasan manusia untuk berpikir luas, yang berarti manusia dapat memiliki metode tertentu atau memilih masalah dan untuk memecahkan masalahnya sesuai dengan kebutuhannya. Ketiga, teori perkembangan kognitif. Pertama, teori Jean Piaget. Jean Piaget, pakar psikologi dari Swiss, mengatakan bahwa anak dapat membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Teori Jean Piaget tentang perkembangan kognitif memberikan batasan kembali tentang kecerdasan pengetahuan dan hubungan anak dengan lingkungannya. Piaget dikenal dengan teori perkembangan intelektual yang menyeluruh, yang mencerminkan adanya kekuatan antara fungsi biologis dan psikologis. Bayi lahir dengan refleks bawaan, skema dimodifikasi dan digabungkan untuk membentukkan tingkah laku yang lebih kompleks. Pada masa kanak-kanak, anak belum mempunyai konsepsi tentang objek yang tetap. Dia hanya dapat mengetahui hal-hal yang ditangkap dengan indranya. Anak telah dapat mengetahui simbol-simbol matematis, tetapi belum dapat menghadapi hal-hal yang abstrak atau tak berwujud. Kedua, teori Lev Vygotsky. Lev Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa. Vygotsky tidak setuju dengan pandangan Piaget bahwa anak menjelajahi dunianya sendiri dan membentuk gambaran realitasnya sendiri. Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, dan penalaran melibatkan pembelajaran yang memakan temuan-temuan masyarakat seperti berbahasa, sistem matematika, dan alat-alat ingatan. Pendekatan Vygotsky pada peran kebudayaan dan masyarakat di dalam perkembangan kognitif lebih banyak menekankan peran orang dewasa dan anak-anak lain dalam memudahkan perkembangan si anak. Menurut Vygotsky, anak-anak lahir dalam fungsi mental yang relatif dasar, seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian. Namun, anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi, seperti ingatan, berpikir, dan menyelesaikan masalah.
Pada intinya, dapat disimpulkan bahwa teori Vygotsky mengandung banyak unsur psikologi pendidikan, khususnya pokok pembahasan pendidikan dan kebudayaan. Keempat, karakteristik perkembangan kognitif. Karakteristik perkembangan kognitif peserta didik dibagi menjadi dua, yaitu masa kanak-kanak awal dan masa kanak-kanak akhir. Pertama, masa kanak-kanak awal. Pada tahap ini, kemampuan anak berada pada tahap praoperasional karena pada tahap ini anak belum memahami. Fase ini memberikan andil yang besar bagi perkembangan kognitif anak. Fase ini merupakan fase permulaan anak untuk membangun kemampuannya dan menyusun pikirannya. Oleh sebab itu, cara berpikir anak pada fase ini belum stabil dan tidak terorganisasi secara baik. Kemampuan memori yang berkembang pada masa kanak-kanak awal ada tiga, yaitu model pemrosesan informasi. Kedua, pada semua usia, mengenal dapat dilakukan lebih baik dari mengingat. Akan tetapi, kedua kemampuan tersebut meningkat pada masa kanak-kanak awal. Ketiga, membentuk memori anak. Kedua, masa kanak-kanak akhir. Menurut Piaget, pemikiran anak-anak usia sekolah dasar disebut pemikiran operasional konkret. Masa ini berlaku pada masa kanak-kanak akhir. Dalam keadaan normal, pada proses ini, pikiran anak berkembang secara berangsur-angsur. Daya ingatnya menjadi semakin kuat, sehingga anak benar-benar berada pada stadium belajar. Dalam masa ini, anak telah mengembangkan negasi, hubungan timbal balik, dan identitas. Kelima, proses perkembangan kognitif. Piaget meyakini bahwa pemikiran seorang anak berkembang dari bayi sampai dewasa. Menurut teori Piaget, setiap individu pada saat tumbuh, mulai dari bayi yang baru dilahirkan sampai menginjak usia dewasa, mengalami 4 tingkat perkembangan kognitif, yaitu tahap sensori motorik, tahap praoperasional, tahap konkret operasional, dan tahap operasional formal. Pertama, tahap sensori motorik, yaitu usia 0-2 tahun. Smith mengatakan bahwa bayi bergerak dari tindakan refleks pada saat lahir sampai permulaan pemikiran simbolis. Bayi membangun suatu pemahaman tentang diri dunia melalui pengkoordinasian pengalaman-pengalaman sensor dengan tindakan fisik. Kedua, tahap praoperasional, yaitu usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai merepresentasikan dunia dengan kata-kata dan berbagai gambar. Kata dan gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis yang melampaui hubungan informasi dan indrawi dan hubungan fisik. Ketiga, tahap konkret operasional, yaitu usia 7-11 tahun. Di tahap ini, anak mulai berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa konkret dan mengaplikasikan benda-benda ke dalam bentuk yang berbeda. Tetapi dalam tahap konkret operasional masih memiliki kekurangan, yaitu anak mampu melakukan aktivitas logis tertentu tetapi hanya dalam keadaan situasi konkret. Dengan kata lain, bila anak dihadapkan dengan suatu masalah yang formal, yaitu tanpa adanya bahan yang konkret, maka ia belum mampu untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Keempat, tahap operasional formal, yaitu usia 11 tahun sampai dewasa. Di tahap ini, remaja berpikir dengan cara yang lebih abstrak, logis, dan lebih idealis. Yang keenam, masalah perkembangan kognitif peserta didik. Masalah pertama pada masa kanak-kanak awal. Permasalahan membaca pada masa ini masih dengan cara dieja. Pemahamannya hanya satu kata dan terkadang anak sulit diajar untuk belajar membaca. Solusinya harus diikuti dengan kata-kata bergambar agar menarik anak untuk membaca. Kedua, masa kanak-kanak akhir. Permasalahan membaca dan pemahaman di SD saat ini umumnya menggunakan sistem klasikal yang menempatkan kecepatan memahami isi bacaan berdasarkan kecepatan rata-rata memahami isi buku, atau siswa merasa bahwa pelajaran membaca yang dilakukan oleh guru terlalu cepat. Solusinya, guru mengefektifkan pembelajaran membaca interaktif dengan mengelompokkan sistem menjadi 8 kelompok dengan memahami isi bacaan. Ketiga, masa remaja. Permasalahan membaca di masa SMP atau SMA lebih kurang memahami isi bacaan. Solusinya seharusnya dengan membaca pemahaman secara serius.
Ketujuh, metode-metode pembelajaran yang dapat membangun pengetahuan pada anak. Pertama, metode praktek langsung. Melalui kegiatan praktek langsung, diharapkan anak mendapat pengalaman melalui interaksi langsung dengan objek. Banyak permainan yang mengarahkan kepada pemberian kesempatan anak melakukan praktek. Kedua, metode cerita atau dongeng. Melalui kegiatan bercerita atau mendongeng, menjadikan anak akan memperoleh pengetahuan bagaimana cara menyampaikan pesan pada orang lain agar orang lain mampu memahami pesan-pesan yang ingin disampaikan. Ketiga, metode tanya jawab. Membangun pengetahuan anak melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sehingga anak dapat menjawab dan membuat pertanyaan sesuai dengan informasi yang diperoleh. Keempat, metode proyek. Metode proyek memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan eksplorasi pada lingkungan sekitar anak dengan menggunakan lingkungan sebagai proyek belajar anak. Metode ini diartikan sebagai pemanfaatan alam sekitar sebagai metode alam terbuka. Kelima, metode bermain peran. Bermain peran atau role playing adalah sesuatu kegiatan untuk memerankan sesuatu di luar perannya sendiri agar anak dapat memilih pemahaman dan pandangan yang benar tentang sejarah di masa lampau, kemungkinan peristiwa di masa datang, dan peristiwa hangat yang memiliki arti penting di masa kini, atau situasi yang diciptakan setiap saat dan di setiap tempat. 6. Metode bercakap-cakap. Metode bercakap-cakap berupa kegiatan bercakap-cakap atau bertanya jawab antar anak dengan guru atau antar anak dengan anak. Dalam bercakap-cakap, bebas kegiatan tidak terikat dengan tema, tetapi pada kemampuan yang diajarkan bercakap-cakap menurut tema tertentu. Bercakap-cakap berdasarkan gambar seri, menggunakan gambar seri sebagai bahan pembicaraan. Ketujuh, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode yang dilakukan dengan cara menunjukkan cara atau memperagakan suatu cara atau suatu keterampilan. Tujuannya agar anak dapat memahami dan dapat melakukan dengan benar. Metode demonstrasi adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan pada anak suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan, yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Kedelapan, metode karya wisata. Metode yang dapat dilakukan dengan mengajak anak mengunjungi objek-objek sesuai dengan tema. Melalui kegiatan karya wisata, anak diharapkan memperluas informasi yang diperoleh di kelas, merangsang minat anak terhadap sesuatu, memberikan pengalaman belajar secara langsung, menumbuhkan minat anak terhadap sesuatu, serta menambah wawasan anak. Pembahasan berikutnya, peran guru dalam membangun pengetahuan anak. Pertama, guru sebagai model. Peran guru adalah menjadi model yang baik untuk anak. Seluruh tindak tanduk guru diperhatikan dengan seksama dan dicontoh anak. Anak belajar melalui pengetahuan yang diperoleh melalui indera. Kedua, guru sebagai teman bermain. Bermain merupakan tuntutan dan kebutuhan psikologi dan biologis anak. Bermain merupakan ekspresi dan hiburan bagi anak yang mencakup kesenangan dan tujuan, baik tubuh maupun pikiran. Sikap guru yang dapat menjadi teman bagi anak juga membuat anak untuk bersosialisasi lebih cepat dan terbentuk. Ketiga, guru sebagai motivator. Guru harus mampu memberi motivasi dalam membangun pengetahuan anak. Guru harus mampu memotivasi anak dalam melaksanakan kegiatan agar anak tidak mudah menyerah. Guru memberikan motivasi atau dorongan untuk anak bertanya tentang suatu masalah. Keempat, guru sebagai fasilitator. Sosok guru dituntut sebagai seorang profesional yang memiliki cara pandang era pengetahuan, wawasan masa depan, keunggulan, keimanan, dan ketakwaan, penguasaan etik, etos kerja dan disiplin, serta profesionalisme, kerjasama, dan belajar. Guru memfasilitasi seluruh kebutuhan anak pada saat kegiatan belajar dan bermain berlangsung. Guru harus mengubah pasif menjadi kreatif dan dinamis. Pembahasan terakhir yaitu kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah pendekatan perkembangan dalam belajar yang ditandai anak tumbuh dan berkembang sebagai suatu keseluruhan, tidak hanya satu dimensi saja yang berkembang dalam suatu waktu.
atau sebaliknya, tidak semua dimensi memiliki kemampuan kecepatan perkembangan yang sama. Jenis-jenis kecerdasan majemuk yaitu pertama, kecerdasan linguistik adalah kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif baik untuk mempengaruhi maupun memanipulasi. Kedua, kecerdasan logis matematis yaitu melibatkan keterampilan mengolah angka atau kemahiran menggunakan logika atau akal sehat. Ketiga, kecerdasan visual dan spasial yaitu melibatkan kemampuan seseorang untuk memvisualkan seseorang ke dalam kepala atau menciptakan dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Keempat, kecerdasan musik yaitu melibatkan kemampuan menyanyikan lagu, mengingat melodi musik, mempunyai kepekaan akan irama, atau sekedar menikmati musik. Kelima, kecerdasan interpersonal yaitu melibatkan kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain. Keenam, kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan memahami diri sendiri, kecerdasan untuk mengetahui siapa diri saya sebenarnya dan mengetahui apa kekuatan dan kelemahan saya. Ketujuh, kecerdasan kinestik adalah kecerdasan seluruh tubuh dan juga kecerdasan tangan. Kedelapan, kecerdasan naturalis yaitu melibatkan kemampuan mengenali bentuk-bentuk alam di sekitar kita. Kesembilan, kecerdasan eksistensial adalah kemampuan dan kepekaan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam mengenai keberadaan manusia. Dengan kecerdasan majemuk, maka Anda menyediakan kesempatan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan talentanya. Peran serta orang tua dan masyarakat akan semakin meningkat dalam mendukung proses belajar mengajar. Hal ini bisa terjadi karena setiap aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar akan melibatkan anggota masyarakat. Siswa akan mampu menunjukkan dan berbagai tentang kelebihan yang dimilikinya. Membangun kelebihan yang dimiliki akan memberikan suatu motivasi untuk menjadikan siswa sebagai seorang spesialis. Kecerdasan majemuk memberikan pandangan bahwa terdapat 9 macam kecerdasan yang dimiliki oleh setiap orang. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah komposisi atau dominasi dari kecerdasan tersebut. Baiklah, demikianlah penjelasan mengenai metode pengembangan kognitif yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh pendengar sekalian. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.